Tapi lagi-lagi keindahan itu terusik gitu ya, Ya. oleh keserakahan. Bahkan yang Pulau Manuran itu udah habis. Nah, Pak Bahlil ini sebelum dia jadi Menteri SDM, dia sangat dekat dengan putaran bisnis nikel. Ketika dia jadi BKPM gitu dan Menteri Investasi, Ya. itu dia mengeluarkan izin Anugerah Surya Pertama, KW Mining Sejahtera, dan juga PT GAC gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kelihatan betul konflik of interest-nya ada di situ. PT Nurham ini yang belakangan, nah itu Bahlil, Pak Bahlil yang keluarin izin. Iya, dia membela tuannya. Nah itu ya jelas konflik of interest. Nah KW Mining Sejahtera gitu ya itu yang kita lihat itu sangat jelas terafiliasi dengan Aguan gitu. Smelter-smelter itu ya, yang kami dalam riset kami juga menemukan bahwa dari GAC itu ke IWIP, nanti kemudian itu ke China. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasa, narasumber kita hari ini adalah orangnya luar biasa dan saya kira ini bukan soal luar biasa saja ya. Jadi kita di sini ada standar-standar narasumbernya, Bang, gitu ya. Ini adalah orang yang kritis dan pastinya terus melakukan perjuangan untuk kepentingan publik di garis perjuangan lingkungan hidup ini ya. Lebih strict gitu ya. Ini yang agak lebih ngeri-ngeri sekarang ini karena hutan kita kan di mana-mana nih. Bukan Wahabi lingkungan ya? Bukan Wahabi. Ini. Jadi katanya saya agak ngeri juga itu. Ada kemarin itu senior menyebut ini Wahabi gitu kan. Jadi, saya baru kok ada lagi istilah sekarang itu Wahabi lingkungan. Oke, ini saya lagi bersama Bang Ari Rompas gitu ya. Jadi beliau adalah ketua tim kampanye Greenpeace gitu ya. Ini luar biasa teman-teman dan alhamdulillah sehat gitu ya, Baris? Ya, sehat. Alhamdulillah. Baris ini ada saya kira agak ini gitu ya, karena tiba-tiba lagi viral. Ya. Raja Ampat. Cuma kalau dulu-dulu ya saya tahu, saya dulu biasa kesana dan bahkan pernah kerja di waktu belum pisah Papua Barat dengan Papua gitu ya. Jadi banyak di sana beraktivitas. Itu kemudian viral karena keindahan alamnya. Ya. Pantainya, lautnya gitu loh. Ya. Jadi dia keindahan wisata. Bahkan sampai kemudian disebut adalah surga terakhir di dunia. Ya. Tapi ini viral bukan karena wisatanya, tapi viral karena alam yang rusak, tercemari gitu ya. Akibat ulah beberapa, ya nanti kita hitunglah, berapa orang yang tega merusak alam ini sampai kemudian seperti sekarang ini kondisinya. Itu gimana Bang? Saya agak tiba-tiba gini, jangan sampai nanti yang lahir bukan lagi surga terakhir di bumi. Tapi neraka. Gimana? Coba. Ya, kampanye Save Raja Ampat memang kemudian dipicu karena Raja Ampat yang indah gitu, surga terakhir gitu ya. Memang semua orang kalau lihat saja itu pingin sekali ke sana, pingin menjaga itu. Tapi dari kami juga mengkampanyekan Save Raja Ampat ini bukan hanya soal keindahannya, tapi ini soal kehidupan. Kehidupan surga yang ada di bumi. Di situ kenapa dia terbentuk sangat indah? Karena jutaan tahun yang lalu itu proses geologinya itu membentuk sehingga dia terbentuk geologinya, termasuk kekayaan laut dan alam di sana itu sangat bagus. Termasuk kekhasan biodiversitas di sana itu unik memang. Kalau lihat garis Wallacea gitu ya, betul. Dan garis Weber, nah dia berada di situ posisi itu, sehingga memang keunikan biodiversitasnya sangat tinggi, sehingga juga dijulukin sebagai pusat koral segitiga koral di dunia gitu, ada di sana. Hampir semua biota laut ada di sana, karang ada di situ, jadi memang indah banget. Saya menyelam di sana dan memang sangat indah. Tapi lagi-lagi keindahan itu terusik gitu ya, oleh keserakahan. Keserakahan ini ya siapa yang dibaliknya? Itu dibaliknya adalah kepentingan oligarki juga yang selama ini sudah kami kampanyekan juga gitu. Nah siapa itu? Itu jadi ada beberapa izin gitu ya. Di Raja Ampat itu sebenarnya ada 16 izin. Ada 16 izin. Bukan 5? Bukan hanya 5. 5 itu yang aktif. Ya sudah beroperasi 5? 5. Yang sudah buka sebenarnya itu adalah PT Anugerah Surya Pratama, itu di Pulau Manuran di atas, kemudian PT GAC, dan KW Mining Sejahtera. Nah itu berada di pulau-pulau kecil. Kalau kategori pulau-pulau KKP itu tiny island.
Jadi pulau yang sangat kecil dan itu sangat rapuh dan nggak boleh ditambang. Jelas sekali itu nggak boleh ditambang. Tapi kenapa gitu bisa lolos gitu kan? Bahkan yang Pulau Manuran itu udah habis. Jadi KLH, Kementerian Lingkungan Hidup bilang itu sudah tidak bisa dipulihkan. Pulau Manuran. Sudah tidak bisa dipulihkan ini? Dipulihkan tapi dia butuh ratusan tahun karena ininya udah diambil, atasnya udah diambil. Nah ini bahayanya tambang nikel di pulau-pulau kecil. Nah tambang nikel itu, karakteristik nikel kita itu kan di atas permukaan. Jadi tanahnya dikupas gitu, nikelnya diambil, dibawa pergi. Tanahnya udah nggak ada lagi. Mau bilang reklamasi itu tidak mungkin. Kecuali dia ngambil tanah dari pulau lain, nutupin yang di situ. Itu nggak akan mungkin. Tapi dan itu pun sebenarnya kalau setahu saya kalau reklamasi itu kan kemudian harus diuji apakah tanahnya cocok di situ kan. Nah itu harus kalau undang-undang di PPLH kan mengatakan itu harus reklamasi dan revegetasi. Sehingga dibutuhkan yang namanya analisis dampak lingkungan. Rona awalnya ini diteliti dulu nih, apa dampak-dampaknya dan bagaimana mengatasinya melalui dokumen RKL UPL. Nah dari awal karena kemudian AMDAL itu hanya jadi syarat administratif, nah itu kemudian diakal-akalin lah, dia mau ngambil tanah dari mana gitu-gitu. Jadi solusinya solusi teknologi, bukan pada solusi daya dukung daya tampung lingkungan. Kalau daya dukung dan daya tampung lingkungan, makanya pulau kecil itu nggak boleh ditambang. Tapi solusi yang kemudian dibangun itu ya gitu akal-akalan gitu ya. Sehingga kemudian prosesnya apa yang sudah terjadi di Pulau Manuran. Dan saat ini yang sedang dibuka itu adalah Pulau Manuran siapa di sini? PT apa nih yang beroperasi? Anugerah Surya Pratama. Nah itu punya China sama Indonesia gitu ininya. Pulau itu udah habis duluan, sudah habis ya gitu ya. Nah apakah akan terjadi hal yang sama? Nah di PT GAK ini yang juga sedang terjadi. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa cuma PT GAK nikel yang tidak dicabut? Alasan Pak Bahlil ini karena dia sudah punya RKAB. Nah ini baru teriak nih PT KW Mining Sejahtera sama Manuran. Berarti Manuran Anugerah Surya Pratama itu ilegal. Sudah ngambil. Padahal dia sudah melakukan aktivitas. Udah tinggal sisa-sisanya aja itu. Terus kemana itu kalau nggak ada RKAB? Artinya alasan RKAB itu tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan kenapa GAK tidak ditutup. Karena Manuran itu sudah habis. Yang PT KW Mining Sejahtera ini sementara gitu ya. Dan kami pernah ke sana itu udah ada tongkang-tongkang. Artinya sudah ngambil juga. Artinya kan sebenarnya sudah beroperasi kan gitu. Sudah beroperasi. Kalau beroperasi berarti kan ada rencana ininya kan. Iya, artinya kalau udah eksplorasi dia kan masih ngambil-ngambil. Tapi kalau udah bawa tanah tongkang-tongkang itu udah eksplorasi. Kok bisa Bahlil menjelaskan seperti itu gitu ya? Nah ini pertanyaannya, kenapa Pak Bahlil mengatakan hanya Pulau GAK yang sudah beroperasi dan itu tidak layak ditutup. Jadi alasan-alasan yang tadi itu. Jadi bukan hanya 5 ya, tapi 16. Ada 16. Ada 5 yang izin. sudah ini. 5 yang sudah aktif aktif yang punya IUP, IUP aktif gitu ya. Yang sudah beroperasi, yang sudah buka gitu ya, ada pembukaan lahan yang udah kami hitungnya ada deforestasi 500 hektar, 300 hektar ada di Pulau GAK, paling besar deforestasinya, kemudian sekitar 100 berapa gitu di Pulau Manuran, sama yang sisanya itu di Pulau KW. Nah, jadi udah 3 yang aktif ya, dan ada 1 yang baru diaktifkan. Itu adalah PT Raimon Muria Perkasa. Itu ada di Pulau Batang Pele sama Mainyafun. Sementara PT Nurham ini yang belakangan kami juga baru tahu tiba-tiba dia muncul di Modi gitu ya. Wah ini PT Nurham ada. Nah itu Pak Bahlil yang keluarin izin PT Nurham. Iyalah. Ini jadi, baru saja keluar dia. Jadi Bahlil di periode dia kan gitu? Iya di periode dia. Oke. Ini kan menarik nih. Saya agak tiba-tiba lari ke situ dulu ya, karena ada yang membuat sebenarnya netizen tergelitik tuh. Ini Bahlil tiba-tiba mengklarifikasi kenapa hanya 4 dicabut. PT GAG Nikel tidak. Alasannya karena tadi punya RKAB. Lalu kemudian dia tidak masuk dalam kawasan geopark kan. Itu kan alasan yang dia buat.
Dan dia tidak pernah menyebut bahwa ada izin lain yang saya keluarkan gitu loh. Ini kan bohong juga gitu. Gitu ya. Melokalisir sebenarnya. Kalau gitu, ngomongin kan? ini aja, ini nggak boleh ngomongin. Karena kotak Pandoranya sebenarnya ada di 4 itu. Walaupun di PT GAK juga kita akan bisa ngomong banyak soal itu ya. Keluar itu, Bahlil keluarkan di periode, izinnya di periode tahun berapa tuh? Ya kalau Nurham ya baru-baru ini tahun ini gitu ya. Oh tahun ini gitu ya? Ya PT Nurham. Karena kan saya mau tarik nih, kan dia sempat mengklarifikasi juga tuh, tanpa ditanya nih. Ya. Tidak ada keterlibatan Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu kan, itu katanya gitu. Iya dia membela tuannya. Oh, tapi biasa lah gitu ya? Biasa ya, tapi memang artinya kita melihat pada sistem tata kelola pemerintahannya, termasuk yang tadi konflik of interest. Nah Pak Bahlil ini sebelum dia jadi Menteri SDM, dia sangat dekat dengan putaran bisnis nikel gitu. Dia memang dari situ kan? Iya, dia dari situ bisnisnya dan juga dari dari Papua ya katanya dari Fak-Fak gitu ya. Tapi memang kenapa konflik of interest? Karena dia punya bisnis juga di situ. Bahkan misalnya dimulai waktu dia diberikan kewenangan untuk mencabut beberapa izin di Sulawesi Tenggara gitu, dia punya izin gitu, yang seharusnya izin-izin yang aktif itu kemudian dicabut kan. Nah izinnya dia tidak dicabut. Yang jadi Bahlil ini lincah mencabut izin perusahaan lain. Ya, itu tapi lumpuh untuk izinnya sendiri. Nah itu ya jelas konflik of interest yang sangat kuat gitu di perannya di Menteri. Dia sebagai bahkan sebelum BKPN itu juga dia sempat mengeluarkan namanya perizinan berusaha berbasis risiko. Itu setelah Undang-Undang Omnibus Law kan semua perizinan itu harus dinilai resiko-resikonya seperti apa, resiko tinggi, resiko yang rendah dan menengah gitu ya. Dan di dalam surat yang dikeluarkan dari tangan Pak Bahlil ketika dia jadi BKPM gitu dan Menteri Investasi, itu dia mengeluarkan izin Anugerah Surya Pertama, kemudian KW Mining Sejahtera dan juga PT GAK gitu ya. Nah, artinya sebenarnya kelihatan betul konflik of interest-nya ada di situ gitu. Nah, pertanyaan kenapa hanya di PT GAK? Itu dia. PT GAK kemudian kan ada proses panjang. Tahun 72 memang itu izinnya sudah ada. Kontrak karya gitu. Kemudian diperpanjang lagi generasi kontrak karya yang ke-7 gitu. Dan itu saat itu dibeli sama BHP Billiton. 9 itu ditangin Pak Presiden Soeharto. Nah sejarahnya setelah Presiden Soeharto lengser gitu ya, terbitlah yang namanya Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan, kemudian Pak Presiden Gus Dur menjadikan sebagian wilayah Raja Ampat itu udah hutan lindung. Nah di dalam Undang-Undang Kehutanan itu tahun 99 itu kawasan lindung itu nggak boleh ditambang. Nggak boleh ditambang. Tapi kemudian Presiden Megawati itu sempat heboh juga. Presiden Megawati itu kemudian mengeluarkan namanya Peraturan Pengganti Undang-Undang. Perpu itu kan hanya boleh dirubah karena kegentingan. Ya itu dia. Nah ini tahun itu sempat banyak aksi-aksi juga. Ini untuk kepentingan asing karena kemudian memberikan keleluasan kepada perusahaan-perusahaan asing untuk bisa menambang bahkan di hutan lindung. Keluarlah Perpres yang kemudian menyebutkan 13 izin-izin itu bisa menambang di kawasan lindung, termasuk GAK Nikel yang saat itu adalah BHP Billiton gitu. Padahal hutan lindung nih kan gitu sebenarnya. Hutan lindung, makanya di Kalteng juga ada BHP Billiton ya. Daripada dia salah satu syarat hutan lindung itu dia boleh menambang tapi underground mining. Di bawah ya. Di bawah gitu. Nah di Kalteng itu mereka merubah fungsinya dari hutan lindung di RT/RWP gitu. Daripada dia nambang bawah tanah, dia merubah di RT/RWP. Fungsinya diturunkan gitu. Jadi bukan hutan lindung. Oke, dia bisa beroperasi di hutan produksi gitu ya. Tapi dia harus mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah itu ada perubahan-perubahan banyak sih sebenarnya. Jadi dialihkan dari hutan lindung menjadi hutan produksi. Hutan produksi gitu, menurunkan statusnya. Tapi GAK Island ini, Pulau GAK itu sampai sekarang itu fungsinya masih fungsi lindung. Belum menjadi hutan produksi. Belum menjadi hutan produksi gitu. Tapi kemudian kan di wilayah yang ditempati PT GAK ini kan sebenarnya dia di pulau kan, pulau terluar. Pulau kecil. Ya. Jadi pulau itu sebenarnya ada undang-undang pulau kecil tahun 2007 yang kemudian dirubah di Undang-Undang
nomor 1 tahun 2014 tentang kelautan dan pesisir pulau-pulau kecil. Nah, itu menyebutkan bahwa tambang pulau kecil di bawah 2000 km persegi itu nggak boleh ditambang. Bahkan misalnya keluar peraturan menteri juga yang lebih menyebutkan pulau kecil itu di bawah 100 meter persegi gitu ya, kilometer persegi itu nggak boleh ditambang. Nah, Pulau Gake itu hanya 65 km persegi dan itu sangat kecil. Tapi izin yang dikeluarkan di pulau itu 13.000, jadi 2 kali lipat. Jadi kata Pak Bahlil itu bahwa itu baik-baik saja. Saya kira itu akan berdampak karena perusahaannya dikasih izin bahkan 2 kali lipat, bahkan di pesisir-pesisirnya itu punya izin. Jadi dia punya berhak untuk bahkan menambang di luar pulau itu ya. Tapi itu 2 hal ya. Saya penasaran sebenarnya alasan pertama kita tersebut, ini di luar geofak, seolah-olah kalau di luar boleh gitu ya. Padahal ini kan soal kerusakan lingkungan gitu loh. Ada biota laut dan macam-macam lah gitu ya. Tapi terlepas dari itu dulu, yang pertama saya masih mau kembali tuh persoalan tadi yang menyebut ini kok bisa lolos gitu ya. Ya. Nah, Geopark nanti ini lagi ceritanya lain lagi. Oh iya. Gimana tuh? Nah, Geopark itu kan sudah lama diusulkan. Iya. Sejak awal itu bagian dari Raja Ampat itu diusulkan sebagai geopark karena dia satu kesatuan ekologi tadi. Dia nggak bisa terpisahkan. Nah, kemudian dalam prosesnya PT GAK ini terlibat aktif untuk pengusulan batasan wilayah global geopark. Terlibat aktif karena membatasi dia punya wilayah. Makanya kemudian dia keluarkan. Jadi kenapa dia nggak masuk? Karena mereka juga terlibat aktif. Konflik interest lagi gitu. Ya, itu konflik interest gitu. Jadi dia masuk supaya dia mengeluarkan. Tahun 2023 baru ditetapkan batasan global geopark itu. Nah, artinya memang bukan karena dia melihat ini adalah satu kesatuan ekosistem, tapi karena kepentingan dia masuk di situ terlibat supaya dia dikeluarkan dari wilayah global geopark gitu. Tapi kemudian yang lain kan akhirnya masuk kan, yang 4 itu masuk di wilayah. Yang 4 itu masih masuk. Benar enggak hanya karena alasan dia masuk itu sampai dia dicabut IUP-nya, atau karena memang ada faktor lain soal negosiasi, soal macam, atau aktor di baliknya gitu ya. Padahal kan kita misalnya PT KW Mining KW Mining itu kan kita tahu lah bahwa ya. Artinya kan memang ada kepentingan-kepentingan tadi ya, konflik of interest, ada kepentingan-kepentingan siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari di balik itu. Nah, KW Mining Sejahtera gitu ya, ya itu yang kita lihat itu sangat jelas. PT KW ini kan ada Aguan di situ kan? Ya, terafiliasi dengan Aguan gitu. Ada Pak Freddy Numberi di situ, ada dia mantan gubernur, mantan menteri kelautan, mantan menteri apalagi satu ya. Kemudian juga ada Nono Sabtono gitu ya. 2 nama ini adalah orang yang namanya juga muncul yang memiliki HGB di yang dekat ini? Yang dekat itu ya. Jadi yang pagar-pagar itu kan, pagar laut itu gitu. Atau jangan-jangan dia karena sukses pagar laut sini ingin pagar juga di Raja Ampat itu. Mungkin ya, karena kalau ini tapi kayaknya bersamaan. Ini ya? Karena heboh aja di sini karena izinnya juga udah lama kan yang KW Mining Sejahtera itu. Dan itu terafiliasi gitu. Dan ada beberapa juga nama-nama lain gitu ya yang memang terhubung gitu. Jadi konflik of interest-nya sangat tinggi gitu. Jadi lagi-lagi kita lihat siapa yang mendapatkan untung. Apakah orang asli Papua, orang yang memang hidup dan ini di sana, atau kemudian keuntungan itu akan dibawa ke luar. Situasi sekarang ini gimana Bang? Terkini di situ masyarakatnya seperti apa setelah ada pencabutan, ada ini, apa sudah aktivitas masih beraktivitas atau dan di masyarakatnya gimana sebenarnya? Kan kita lihat itu malah Bahlil menyebut ini aspirasi dari masyarakat loh. Ya ini yang menurut saya berbahaya gitu ya. Narasi yang kemudian dikeluarin sama Pak Bahlil sebagai Menteri SDM dan dia sebenarnya mewakili pemerintah. Tapi itu bisa memicu terjadinya konflik atau gesekan di masyarakat. Karena mau tidak mau ada masyarakat yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Dan ada masyarakat juga yang selama ini sebelumnya sudah menolak melakukan aksi-aksi. Dan sudah menikmati kerusakannya gitu kan? Ya sudah mulai terdampak kerusakannya gitu. Nah ini di lapangan kalau kedua kelompok ini digesek-gesekan, ini akan berbahaya. Nah sehingga tanggung jawablah pemerintah untuk memastikan itu tidak terjadi. Karena konflik lingkungan ini juga kadang-kala berimbas pada konflik sosial. Nah kalau itu terjadi, itu akan akan berbahaya bagi masyarakat, tapi itu akan menguntungkan bagi oligarki. Karena itu adalah senjata mereka untuk menggunakan gesekan-gesekan di masyarakat. Nah di sini
penting hadirnya pemerintah untuk memastikan itu tidak terjadi. Dan penting kita memastikan bahwa pemerintah itu berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada oligarki. Atau jangan-jangan memang oligarki dia target biar terjadi gesekan gitu ya? Ya, itu sangat sering terjadi di dalam konflik-konflik sosial, konflik-konflik lingkungan, itu sering digesek-gesekan, menerima atau tidak, menerima atau tidak. Padahal persoalan mereka menerima, misalnya, itu karena soal pekerjaan. Mereka bekerja di situ, itu bukan karena mereka membela tambang itu, tambang mereka tidak punya pekerjaan. Terpaksa gitu. Terpaksa. Ya? Tidak ada pilihan. Itu, tidak ada pilihan. Sehingga kemudian pemerintah harus memastikan transisi yang adil dan memastikan para pekerja yang bekerja di sektor tambang itu ketika ditutup, dia mendapatkan hak-hak normatif yang diatur oleh Undang-Undang Kekerjaan. Gitu. Itu yang jadi penting, sehingga mereka juga terfasilitasi, bukan menggesek-gesekkan menerima atau tidak, menerima atau tidak. Karena kalau kita bicara soal siapa yang diuntungkan, ini agak keluar sedikit gitu ya. Siapa yang diuntungkan, saya kemudian tiba-tiba ini. Kalau bicara, memang tidak apple-to-apple diperhatikan gitu ya. Kalau kita bicara tambang, maka berapa revenue, berapa dia dapatkan satu kali panen gitu, akan langsung bicara per statistiknya akan naik gitu ya. Tapi dampaknya kemana? Ya kerusakan, yang menerima kerusakan lingkungannya masyarakat, yang duitnya lari ke, apalagi tadi itu kan akhirnya yang punya adalah orang yang bermain lagi di PIK 2 kan gitu. PIK 2 ya. Nah itu kan padahal kalau kita bicara menjaga lingkungan tetap bertahan pada posisi wisata, saya tiba-tiba men-search itu kan sebenarnya setiap tahunnya itu kan jumlah wisatawan kan sampai sudah puluhan ribu, dan itu dari luar gitu ya. Bahkan PAD setiap tahun bergerak naik tuh. Kalau kita bicara PAD berarti kan pendapatan asli daerah. Berarti kan langsung tuh masyarakat. Salah satu struktur di APBD itu kan pendapatan asli daerah kan ke masyarakat. Itu agak ini gitu loh. Dibanding dia kuras ke Jakarta transit keluar gitu. Gitu. Itu gimana itu? Nah ini adalah soal model pembangunan kita yang masih bersandar pada ekstraktivisme. Nah ekstraktivisme itu memang dia cepat memutar uang. Misalnya kalau konteks pertumbuhan ekonomi bisa cepat, tapi kalau dalam konteks keberlanjutan itu justru berbahaya. World Economic Forum aja sudah mengatakan bahwa faktor yang paling penting berpengaruh terhadap perekonomian itu adalah krisis iklim. Jadi pertumbuhan, walaupun pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi persoalan-persoalan yang muncul karena krisis iklim itu akan menghancurkan ekonomi itu. Nah, ekstraktivisme itu yang kemudian sangat jelas dengan nikel. Nikel ini hilirisasi itu bukan industrialisasi nasional. Karena keuntungannya smelter-smelter itu ya, yang kami dalam riset kami juga menemukan bahwa dari GAC itu ke IWIP. Nanti kemudian itu ke China, kemudian masuk ke industri-industri mobil listrik. Nah, hilirisasi ini harus kemudian mengkoreksi kebijakan-kebijakan transisi energi, karena kebutuhan persoalan yang kemudian muncul naiknya nikel, produksi nikel di Indonesia, karena kemudian ada skema untuk transisi energi khususnya di sektor transportasi untuk menggunakan mobil listrik, dari penggunaan fosil fuel beralih ke mobil listrik. Tapi sayangnya nikel itu sebagai bahan yang paling penting untuk katoda mobil listrik itu diambil pada wilayah-wilayah yang bermasalah, yang rentan terhadap, yang kaya akan biodiversitas dan rentan terhadap perubahan iklim gitu. Karena pulau-pulau kecil, kalau dampak krisis iklim ini terjadi, air permukaannya naik gitu ya. Yang paling terkena dampak duluan orang yang tinggal di pulau-pulau kecil. Bukan hanya orangnya kan, semua habitatnya gitu ya. Kalau mau bilang soal saya orang pulau gitu. Nah itu kan berbahaya sekali atas nama mobil listrik untuk keluar dari transisi. Kalau pulau itu tenggelam kita tidak tahu mau lari kemana gitu. Itu bahkan di tempat-tempat lainnya ada namanya udah climate refugee gitu, karena krisis iklim ini mengakibatkan pengungsi-pengungsi di pulau-pulau kecil gitu. Nah ini yang seharusnya direvisi dalam konteks model pembangunan kita gitu. Yang seharusnya dibangun adalah ekonomi hijau. Ekonomi hijau yang paling implemented gitu ya, itu adalah pariwisata gitu. Nah Raja Ampat itu sebagai modelnya, jadi dia berkelanjutan. Tiap tahun pengunjung di Raja Ampat itu meningkat. Pendapatan asli daerah orang langsung bayar BLUD gitu. Saya bayar 1 juta misalnya, kemarin waktu saya nyelam di sana harus bayar 1 juta gitu. Dan itu 1 tahun ya.
Apalagi dari ya, turis asing. Kita bayar itu kan? Bayar langsung itu. Ada dapat ada kartunya di saya. Kalau orang asing itu lebih besar, lebih banyak karena itu jadi paket wisata yang premium gitu ya. Nah, seharusnya ini sangat berkelanjutan kan? Dia selaras dengan alam, apa yang dijual adalah keindahan Raja Ampatnya gitu ya, dan memang juga harus dipastikan bahwa masyarakat itu juga bagian dari pendapatan itu gitu. Nah, kalau ekstraktif ini dia ambil gali, pergi. Yang dibayar itu adalah royalti, bahkan di kebijakan baru Undang-Undang Minerba itu 0% untuk royalti bagi perusahaan-perusahaan yang dianggap meskipun kadang dalam kontraknya sebut perusahaan itu harus dia reklamasi, dia harus faktanya kan selesai dia pergi gitu. Ya, Pulau Manuran tadi udah pergi, udah ambil pergi, udah nggak ada, dia tinggalin itu karena biaya jaminan reklamasi itu perusahaan sudah bayar ke pemerintah. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan itu, pemerintah atau perusahaan? Nah, perusahaan ini wajib melakukan proses yang tadi saya bilang reklamasi sama revegetasi. Nah, ini yang terjadi juga perlu diusut dalam konteks korupsi, kemana dana jaminan reklamasi, dan apakah kemudian itu dilakukan di wilayah-wilayah yang sudah terreklamasi gitu. Iya, kan saya tiba-tiba ini ya, maksudnya kita kan akhirnya ada mazhab yang soal, ya, kalau saya terpancing dari istilah Wahabi ini. Iya. Ya, kan, itu bahaya tuh. Ini tiba-tiba ada istilah itu kan dimunculkan tuh kan, jadi salah satu tokoh lah yang mendeskrip bahwa orang yang tidak setuju tambang itu dia adalah Wahabi gitu katanya gitu ya. Padahal kan kita bicara soal sustainability gitu ya. Di ekonomi hijau. Pilihannya kan sangat sederhana. Langsung ambil dan dampaknya kan bukan masyarakat yang terima. Di situ yang harus kita lihat. Saya bahkan nggak tahu ya Pak ini, tapi ini otak nyeleneh saja. Pertanyaan saya sederhana tuh. Kenapa di semua wilayah tambang kita tidak pernah menemukan untuk dalam wilayah kawasan untuk perusahaan itu tidak pernah membangun sebuah kantor yang permanen, perumahan-perumahan yang permanen untuk karyawannya. Itu kan rumah-rumah yang ya apakah karena strukturnya tanahnya atau memang karena dipersiapkan begitu selesai cabut deh pergi gitu lah. Apa itu gimana tuh? Ini di luar konteks ya. Tapi saya belajar di beberapa tempat tuh gitu ya. Kita lihat ini kan tempat-tempat base camp para karyawan pas kan tidak permanen tuh. Memang dipersiapkan ya udah selesai berangkat, gitu, cabut, tinggalin ini yang dalam kondisi yang terbengkalai gitu. Jadi memang tadi industri ekstraktif itu dia tidak berkelanjutan. Dia ambil, gali, pergi dan tinggalin. Di beberapa tempat di misalnya kejayaan perusahaan-perusahaan batubara di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Itu kota-kota yang tadinya tumbuh, setelah perusahaan pergi itu mati. Jadi itu yang akan terjadi sebenarnya dengan nikel, karena nikel ini cadangan kita itu diperkirakan akan habis sampai 2050. Nah, kalau sudah sampai 2050 habis, terus apa yang akan kemudian didapatkan sama penduduk lokal? Mereka selama bertahun-tahun akan hidup di tengah polusi udara yang tinggi, bahkan misalnya PM10, PM25, polusi-polusi udara yang ada di perkotaan, itu di wilayah-wilayah smelter itu sudah mulai terjadi polusi. Jadi polusi bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga udah ada di wilayah-wilayah yang ada industri-industri nikelnya. Sementara di tambangnya gitu ya, di kasus Halmahera ada suku Hongana Manyawa di sana, yang mereka memang masih tetap hidup mengandalkan hutan sebagai sumbernya, tempat tinggalnya. Itu juga dihajar. Nah, di Raja Ampat gitu ya, di pulau-pulau kecil yang tadi hanya mengandalkan perikanan termasuk pariwisata, kalau sudah dihancurkan, terus apa yang akan ditinggalkan oleh industri ekstraktif ini? Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Sementara pemerintah dengan hilirisasi itu hanya membangun smelter, mendapatkan keuntungan dari smelter, dan smelter ini itu milik perusahaan asing juga. Jadi apa yang mau dibangun? Berkaitan dengan laporannya nih, temuannya teman-teman nih. Iya, jadi temuan kami memang sebelumnya Greenpeace juga udah membuat satu laporan ya bagaimana yang namanya ekonomi hijau itu seharusnya digunakan sebagai model pembangunan di Indonesia gitu. Karena kalau dilihat model-model ekonomi hijau itu peralihan dari industri ekstraktif ke ekonomi hijau itu justru akan menambahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, termasuk menyediakan lapangan kerja untuk lapangan kerja bagi Gen Z ini gitu. Nah, seharusnya itu yang dibangun, bukan dipaksakan sama ekstraktivisme.
Nah, ekstraktivisme ini sangat favorit bagi oligarki. Karena itu mendapatkan keuntungan cepat bagi mereka. Kemudian juga itu sebagai sarang korupsi. Kasus-kasus nikel ini, Gubernur Maluku Utara, kejadian kasus korupsi nikel, bahkan sudah mengarah pada disebut-sebut anaknya Jokowi juga masuk di situ. Yang kasus nikel di yang Blok Medan nih. Blok Medan Blok Medan juga disebut-sebut di situ. Kasus yang di Wawoni gitu ya, Sulawesi Tenggara gitu. Itu juga banyak kasus-kasus korupsi. Dan termasuk yang di Raja Ampat ini ada satu nama gitu yang muncul juga terkait dengan kasus korupsi yang di Sulawesi Tenggara. Artinya dong pemain-pemain di tambang ini juga sebenarnya muter-muter gitu. Iya, muter-muter. Jadi sebenarnya kalau dilihat mereka-mereka juga yang mendapatkan keuntungan itu. Jadi lagi-lagi keuntungan itu bagi siapa? Kalau dibalik ke tadi, kemaslahatan buat siapa? Menurut karena kan kita biasa diperdapkan tuh, bukan biasa ya. Pemerintah kan membuat, bisa disebut diklaim lah sebagai pemerintah atau orang-orang yang menikmati tambang itu kan. Itu kan dia buat statement tuh. Ini kan semuanya berkah. Ini kan anugerah Tuhan di situ, masa tidak dimanfaatkan? Kayaknya tidak pakai jargon-jargon gitu kan. Sampai kemudian menyebut bagi yang tidak sepakat ini Wahabi lingkungan gitu. Ya, bagi kami sebenarnya itu adalah stigma untuk menghambat gitu ya, menghambat perjuangan-perjuangan kritis masyarakat gitu. Jadi sebenarnya itu bagian dari kelompok climate denial. Karena mereka kemudian mencoba membelokkan makna dari krisis iklim yang memang sudah ada di depan mata gitu. Jadi kalau dibilang sebagai Wahabi lingkungan, saya kira mungkin bisa belajar lagi kan gitu ya. Kan itu ilmu pengetahuan. Kenapa misalnya revolusi industri itu dijadi patokan antroposen itu, di mana keterlibatan manusia dalam merusak alam itu sudah terjadi ketika revolusi industri di Inggris. Sehingga misalnya kalau kita lihat pemanasan global itu, suhu global itu memanas, itu sejak dilihat ukurannya ketika revolusi industri terjadi. Karena revolusi industri saat itu yang kemudian mengakibatkan penggunaan bahan bakar fosil fuel itu meningkat. Nah, karena aktivitas manusia lah yang kemudian itu mendorong terjadinya krisis iklim. Nah, jadi itu yang kemudian melatari akhirnya keluarlah ada Paris Agreement. Agreement. Makanya kemudian harus Indonesia ikut kan? Ya, Indonesia menandatangani itu. Karena secara ilmiah juga Indonesia salah satu negara yang menyumbang emisi dari sektor deforestasi atau volu ya, itu tinggi gitu. Bahkan kalau dikategorikan itu Indonesia negara yang nomor 4 karena dia penyumbang deforestasi paling besar gitu, selain Brasil gitu ya. Nah, sehingga dia masuk di kategori nomor 4 penyumbang. Tapi juga dari sektor energi. Makanya nikel ini ada 2 gitu. Dia harus menurunkan emisi dari sektor energinya, tapi juga dia harus menurunkan emisi dari sektor deforestasinya, land use-nya gitu. Nah, ini yang kemudian seharusnya dilihat ke sana. Ini udah jadi pattern global bahwa kita sudah bersepakat dengan Paris Agreement untuk mempertahankan suhu global ini di bawah 1,5 derajat. Nah, kalau kemudian itu tidak terjadi, bumi yang rumah kita, rumah semua orang gitu ya, itu harus dijaga sama-sama. Bukan dirusak sama orang-orang yang segelintir orang gitu. Jadi Bang Hari, dirusak oleh segelintir orang gitu ya. Dan itu kan bermain di Obi, di Medan, jangan-jangan di Kabaina, jangan-jangan dia juga gitu kan? Ya, semuanya. Raja Ampat, lalu kemudian misalnya di Rempang gitu, PIK 2. Sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita? Kok bisa terus mereka berlakukan brutal terhadap lingkungan kita gitu loh? Ya, sebenarnya kan kami kemarin menerbitkan satu laporan yang namanya oligarkisasi dalam demokrasi di Indonesia. Oligarkisasi dalam demokrasi di Indonesia. Iya, keren. Jadi kami mengumpulkan data-data bagaimana oligarkisasi itu mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Kami meneliti dari anggota DPR dan pejabat negara gitu ya, menteri gitu ya, itu terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan. Jadi keputusan-keputusan politik
diambil bukan atas kepentingan rakyat, tapi kepentingan kelompok-kelompok ini. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan sistem demokrasi kita itu mengarah pada kepentingan oligarki gitu. Nah, sehingga misalnya hilirisasi ini gitu ya, hilirisasi nikel ini dengan diberikannya kemewahan melalui Omnibus Law, bahkan di Omnibus Law itu kan mensyaratkan bahwa IUP itu nggak perlu lagi izin-izin yang sebelumnya yang seharusnya menjadi prasyarat utama itu dipangkas. AMDAL kemudian dipangkas. Izin lingkungan itu dicabut. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sistemik kalau kita melihat sistemik tadi ya. Jadi yang tadi kalau mau bilang itu kemaslahatan buat siapa? Karena sistem demokrasi yang terbentuk saat ini bukan untuk kepentingan rakyat juga. Jadi orang-orang itu dia mengambil keuntungan yang lebih besar, tapi yang mendapatkan keburukan itu adalah masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah pertambangan. Nah, apakah kemaslahatan itu yang dimaksud? Kemaslahatan untuk kepentingan segelintir orang atau kemaslahatan bagi rakyat yang tinggal di wilayah-wilayah itu? Nah, sementara orang-orang Jakarta yang mendapatkan keuntungan itu, mereka kan punya kemampuan adaptasi yang lebih baik. Mereka punya modal, mereka bisa tinggal di hotel, bahkan bisa pergi ke luar negeri gitu ya. Tapi masyarakat yang tinggal di sana, dia tidak punya kemampuan adaptasi lagi terhadap kerusakan yang ada terjadi di sana. Jadi mereka harus pasrah untuk tinggal di sana, hidup di sana. Bahkan misalnya yang temuan terakhir yang di wilayah Iwip dan sekitarnya, masyarakat penduduk di sana itu darahnya itu ada arsenik. Karena pencemaran yang diakibatkan oleh industri nikel di sana. Ini sudah menyangkut keselamatan kesehatan rakyat gitu. Apakah kemaslahatan itu yang kemudian mau diagung-agungkan oleh selain eksplorasi ini kan itu mematikan habitat di situ. Oh iya, tentu ya, dengan lingkungan itu pasti. Ini udah sampai ke manusia yang hidup di sana. Di darahnya udah ketemu arsenik sama virus lagi ya, logam-logam berat gitu dari aktivitas pertambangan. Saya masih kembali ke laporannya tadi itu soal oligarkisasi demokrasi gitu ya. Masa gini, kalau petanya begitu kan akhirnya menjadi wajar kebijakan-kebijakan selama ini itu memberi karpet merah kepada oligarki kan gitu. Nah, tapi kan saya ingin tarik agak sedikit turun gitu ya. Apakah sebenarnya siapa yang kita posisikan sebagai oligarki ini dan apakah yang teman-teman yang politisi itu, saya jujur saja menyatakan, kita langsung saja menyebut di DPR mungkin, survei politik gitu ya, kan undang-undang pasukan lewat situ. Apakah orang-orang politisi di DPR itu adalah bagian sebagai aktor utama di perizinan tambang atau bahkan dia menjadi pemilik, atau jangan-jangan dia kemudian menjadi jongosnya para oligarki ini gitu, di teman-teman itu. Jadi ada kategori misalnya yang kami temukan, dia memang udah punya bisnis langsung. Dia memang kami periksa semua. Sudah naik kelas gitu ya? Iya, dia udah punya bisnis langsung. Dan itu DPR aktif sekarang? DPR aktif. Jadi kita memeriksa sejak zamannya pemerintahan periode SBY sama sebelum Prabowo ya. Jokowi gitu. 2 periode sama periode SBY itu meningkat. Orang-orang yang memang dia memiliki bisnis langsung. Bahkan kami memeriksa di komisi-komisi 7 kalau nggak salah ya, yang terkait dengan komisi-komisi sumber daya alam, itu mereka juga ada bisnis langsung ya. Jadi dia punya bisnis dan dia punya duduk di komisi itu bisa langsung mengambil keputusan dalam pembentukan undang-undang. Nah, artinya memang itu udah konflik of interest langsung gitu ya. Nah, sehingga kemudian yang paling penting misalnya di DPR gitu, DPR itu kan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dan juga pembuat undang-undang. Salah satu yang kami gunakan adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba. Nah, di beberapa 2 undang-undang itu melemahkan instrumen sosial sama instrumen lingkungan. Nah, kenapa ya? Tadi lagi karena mereka terhubung dengan bisnisnya gitu. Nah, bukan hanya di situ juga, yang paling penting juga lebih besar yang kami temukan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri sebelumnya dan sekarang itu juga memiliki bisnis di sektor sumber daya alam dan bisnis lainnya. Jadi dia pemerintah sama DPR itu udah sama kepentingannya. Jadi ini yang kami sebut sebagai ketemunya kepentingan ekonomi dan kepentingan politik. Sehingga keputusan-keputusan politik itu dasarnya adalah kepentingan ekonomi karena mereka duduk sebagai atau berkepentingan langsung
terhadap bisnis mereka gitu. Choice sudah tidak berlaku lagi ya. Ya. Di situ posisinya karena kan agak miris. Kebetulan soalnya gini, salah satu krusial memang di DPR itu kan, misalnya kalau kita baca di undang-undang dulu istilahnya Susdo, kemudian MD3 gitu ya. Kemudian masuk di tatipnya kan salah satu yang memang tidak diatur di soal konflik of interest itu kan. Akhirnya agak menjadi problem, apalagi kalau 70% itu ternyata pengusaha dan ditambang. Kalau itu agak ya dirampas kita punya sebenarnya gitu ya. Gitu. Artinya memang hak-hak rakyat atau namanya DPR itu untuk mewakili rakyat itu dan nonsen dalam konteks demokrasi hari ini yang terjadi di Indonesia. Sehingga kemudian kerusakan yang terjadi bukan saat ini di Raja Ampat saja ya. Apa yang sudah terjadi di Sulawesi, apa yang sedang terjadi di Halmahera, dan sekarang mau masuk Raja Ampat, itu kita melihat dalam konteks sistem gitu. Karena sistem itu yang bekerja, kemudian praktek-praktek yang mereka lakukan itu tidak praktek-praktek pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh DPR, praktek-praktek penegakan hukum yang seharusnya dijalankan oleh eksekusi itu tidak berjalan dengan baik karena sistem yang terbentuk seperti itu. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi kembali tadi ya, kemaslahatan siapa. Ini soal pakem, ini bukan soal perdebatan Wahabi dan bukan Wahabi. Bukan kan? Wahabi dan ini soal Anda mau menyelamatkan generasi Anda, generasi kita semua, atau Anda memang hanya mau seolah-olah hidup. Ada kan puisi itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, yang lain silakan mati sekarang gitu. Iya gitu. Ya kan berbahaya. Memang juga ya kita lihat juga konflik kepentingan gitu ya. Misalnya Pak Ulil gitu ya dari PBNU gitu. Dan ya kita ketahui ya PBNU itu ya dia mendapatkan konsesi pertambangan, dan di PT GAK ini pengurus komisarisnya adalah ketua PBNU juga gitu. Jadi kelihatan gitu ya. Jadi kemudian narasi-narasi yang mau dibangun seperti itu dengan artinya definisi Wahabi itu tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri gitu. Ada X itu ya. Bukan platform X tapi ada faktor X. Ada faktor X di situ. Jadi ya publik pasti tahu lah ya misalnya kenapa dia harus kemudian mendalil-dalilkan seperti itu. Tapi faktanya memang terjadi dan jelas ada faktor-faktor. Jujur saya kaget karena tadi sudah terlanjur sebut nama Ulil gitu ya. Ini kan orang yang kita paham dulu sangat orang rasional. Bacaannya cukup ini, tiba-tiba kok muncul ke istilah Wahabi itu ini kok barang ini dari mana gitu. Ternyata tafsir itu dipengaruhi kepentingan gitu. Orang bisa berubah. Orang bisa berubah karena kepentingan gitu. Dia bisa bertemu karena satu kepentingan. Kepentingan itu dia. Kita bertemu karena satu kepentingan ini, Bu. Betul karena satu kepentingan karena kita ini. Nah, ini bukan kita pesimis ya, tapi saya ingin karena kan kalau kita lihat sepertinya komposisi politik dikuasai mereka. Pemodal mereka gitu ya. Negara sepertinya tidak berdaya. Kalau bahasa sederhananya negara kalah gitu ya. Tapi kan kita tidak boleh berhenti gitu. Tidak boleh berhenti ya. Boleh berhenti. Nah, dalam posisi ini katakanlah misalnya Raja Ampat, Obi, di beberapa daerah lah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang ini dalam konteks kita sebagai masyarakat sipil gitu. Di tengah gempuran disuruh diklaim antek asil lah, Wahabi lah gitu. Ini apa yang harus kita ini gitu? Ya kekuatan rakyat sekarang. Kalau kita bilang sekarang adalah people power now. Karena kekuatan rakyatlah yang kemudian bisa mengontrol pemerintah hari ini. Kekuatan rakyat itu bertumbuh pada kita sebagai masyarakat sipil. Civil society itu harus diperkuat. Karena tadi sistem politik dan demokrasi perwakilan kita itu sudah dikuasain sama kelompok orang itu. Nah, kita bisa menggunakan kekuatan kita untuk mendobrak atau membongkar kepentingan-kepentingan mereka. Kasus Chef Raja Ampat itu adalah bisa salah satu bukti gitu. Meskipun kemenangan belum cukup, tapi ini bisa mendobrak. Kalau kemudian karena masih ada yang belum dicabut ini. Belum ada dicabut. Bahkan dari 16 baru 4 yang dicabut. Baru 4 yang dicabut. Masih akan ada terancam karena ada proses-proses, ada 3 izin juga yang memang masih aktif. Jadi mereka menggugat di pengadilan dan potensial aktif di pengadilan. Mereka sedang melakukan gugatan di pengadilan. Ada 3 izin lagi, termasuk yang Pianemo gitu. Pianemo yang dibilang Pak Bahlil itu nggak ada izinnya di sana, ada izinnya. Dan itu potensial. Tahun berapa itu izinnya keluar? Itu tahun 2013 dan sekarang bisa berpotensi lagi untuk dihidupkan karena dia masih. Kan kalau IUP kan dia dievaluasi tahunan, dia macam oleh pemerintah gitu kan? Ya itu seharusnya sudah dicabut kan, tapi kemudian perusahaan melakukan gugatan ke pengadilan gitu. Ada 3 lagi gitu, jadi ada potensial.
Tapi kembali lagi ke tadi, ke people power tadi, ini menunjukkan Chef Raja Ampat ini itu menjadi pendobrak bahwa jika rakyat bersatu, kemenangan bisa tercapai. Kalau kemudian bukan Presiden Prabowo yang turun tangan, itu berantem aja itu antara kementerian-kementerian. Karena Kementerian SDM dia punya kewenangan sendiri, Kementerian Lingkungan Hidup punya kewenangan sendiri, Kementerian Kehutanan punya kewenangan sendiri, Kementerian KKP punya kewenangan sendiri. Itu nggak akan pernah ketemu. Tapi kemudian pinternya Bahlil ini melokalisir karena PT GAK aja, padahal bukan PT GAK, bukan ini, banyak masalah juga di situ. Nah artinya tadi kekuatan rakyat itu meskipun kita dilabelin gitu, Wahabi lingkungan, antek asing, tapi kita bisa melakukan perbuatannya nyata. Bagi diri kita saat ini gitu ya, dan generasi yang akan datang. Karena apa yang terjadi hari ini atau apa yang akan kemudian bakal terjadi ke depan itu adalah tanggung jawab kita hari ini gitu. Saya misalnya menjadi aktivis kehati-hatian kita hari ini itu menentukan masa depan. Menentukan masa depan. Saya hampir sebagian besar hidup saya di aktivis lingkungan gitu ya. Dan ini bukan karena aktivisme saya, karena saya berharap anak cucu saya itu bisa menikmatin kualitas udara yang baik dan bersih, dan itu sudah dijamin oleh konstitusi kita. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, itu adalah hak asasi manusia. Itu HAM loh itu. HAM makanya. Artinya negara harus menjaga, harus memastikan supaya kerusakan lingkungan itu tidak terjadi. Saya setuju dengan istilah people power itu. Ini satu lagi ya. Soal istilah people power. Karena kan saya semuanya tiba-tiba itu kan gini, kok baru sekarang gitu loh terbuka. Padahal data teman-teman dari Greenpeace kan ternyata bukan hanya 5. Ada 16 dan itu sudah lama dan beroperasi gitu loh. Artinya tapi kemudian kan baru sekarang kebuka. Itu artinya bahwa selama 10 tahun ke sini pemerintah itu diam gitu loh. Tidak mendengar atau tidak melihat lah gitu ya. Mendiamkan gitu ya. Karena proses-proses perizinan yang sudah. Jadi kalau bukan karena people power baik dari melalui netizen apa semua itu, ini baru kebuka sekarang. Itu kan bukti nyata penyelamatan itu harus dari kita, bukan tidak bisa berharap dari negara dalam kondisi sekarang ini. Gitu. Keadilan itu harus diperjuangkan. Tidak boleh hanya ditunggu. Tidak boleh hanya ditunggu. Karena kalau kita hanya menunggu, keadilan itu datang dari pemerintah yang tadi sudah dikuasai sama oligarki, itu tidak akan pernah terjadi. Nah sehingga Chef Raja Ampat ini itu harusnya menjadi pendobrak untuk melihat lebih jauh lagi. Balik ke Kabaena, balik ke Wawoini, Obi. Dan apa yang sudah terjadi di Halmahera, yang itu lebih parah sebenarnya. Jadi orang ke-trigger sebenarnya dengan Raja Ampat karena keindahan, tapi di balik keindahan itu ada kehidupan. Termasuk kehidupan apa yang terjadi di orang-orang yang tinggal di Wawoini, di Obi, di beberapa tempat yang memang mereka saat ini sudah hidup dengan situasi yang lebih parah dari apa yang ada di Raja Ampat gitu. Artinya kan sebenarnya kalau Anda diberikan rezeki untuk menjadi kaya, silakan saja. Tapi jangan matikan kami, apalagi membuat kami menjadi miskin perlahan gitu kan. Itu kan semuanya posisi yang agak ini. Ya, jadi penting memang bahwa tadi ya semangat Raja Ampat ini bukan hanya berhenti di sini. Karena kita harus memastikan meskipun 4 izin sudah dicabut, kita belum tahu bentuk bentuk hukumnya seperti apa. Kan dia harus dicabut IUP-nya, dia juga harus dicabut izin-izin lingkungan dan izin-izin lainnya. Saya jadi tiba-tiba ini, sorry saya potong. Jangan sampai kasusnya sama dengan pencabutan pagar. Pagar laut. Pagar laut tiba-tiba seremoni ke bawah, lalu kemudian sekarang pagarnya malah tumbuh. Dan ininya juga nggak hidup. Ya karena orang-orang di balik ini dia memiliki akses terhadap kekuasaan dan akses terhadap kepentingan mereka gitu. Nah ini harus hati-hati karena memang sehingga kita artinya Greenpeace gitu ya. Ini bukan hanya perjuangan Greenpeace, ada 60.000 orang yang menandatangani petisi, akan terus memantau dan mari kita tetap sama-sama menjaga supaya keputusan-keputusan ini tidak hanya berhenti pada perlindungan total Raja Ampat, tapi juga harus mengevaluasi hilirisasi dan persoalan-persoalan yang sudah terjadi di tempat-tempat lain gitu. Oke, makasih. Netizen, ini agak menarik ya diskusi kita, tidak terasa gitu ya. Tapi satu hal yang saya sampaikan bahwa situasi negara kita sekarang ini sepertinya tidak baik-baik amat. Sedang dikuasai, kalau istilahnya tadi
oligarkisasi demokrasi. Ya. Artinya negara kita sekarang adalah dikuasai oleh oligarki kan di Ya. situ posisinya. Dalam konteks itu harapan kita kepada, bukan kita apatis gitu ya, tapi bahwa meletakkan harapan itu kepada politisi sekarang ini, pengambil kebijakan rasa-rasanya agak susah untuk kampanye kita titipkan saja gitu ya. Dalam posisi maka ada tadi statement itu menarik. Perjuangkanlah diri Anda dan keadilan jangan hanya menunggu datang sendiri, tapi dia harus diperjuangkan. Terima kasih, Pak Arif. Sampai jumpa kita pada kesempatan lain, mudah-mudahan masih bisa bersedia untuk kita undang kembali gitu ya. Siap. Karena ini terima kasih. perjuangan kita untuk kita bersama. Ya. Terima kasih netizen, sampai jumpa pada edisi berikutnya.